Oke, kita mulai Kahoot-nya. Ini diambil dari tematik kelas 6 tema 7. Kita lihat soal pertama apa nih. Berikut ini contoh-contoh sikap yang tidak baik, kecuali membeda-bedakan teman, membantu teman yang dulu pernah dibenci, menghina agama lain, suka budaya barat seperti Eropa. Oh, ini di HP ya bukannya ya? Iya. Saya bukannya di laptop. Kan seperti biasa, kalian ngelihatnya di laptop, tapi jawabnya di HP. Nah, coba Ryan ambil HP. Oke, sebentar. Ya. Ini kalau kamu cepat masih bisa nih, karena durasinya lama, soal ini 60 detik ya. Tadi apa sih kodenya? 6766995. Ini ada di pojok kanan bawahnya. Wah, waktunya sudah habis ya. Ini udah kejawab nih. Nah, contoh sikap yang tidak baik, kecuali jelas lah ya. Berarti kan soalnya nanya tentang mana yang sikap baik gitu ya. Contoh sikap yang baik kan tidak baik kecuali. Nah, berarti kan balik lagi ke kata baiknya. Membantu teman yang dulu pernah dibenci. Jadi jelas ya. Membeda-bedakan teman itu kan nggak boleh. Jadi nanti bahasa kerennya itu adalah apa ya? Diskriminasi gitu. Oke, Nah, sekarang diskriminasi itu, saya bisa lihat dari laptop aja nggak apa-apa. iya. Diskriminasi itu jelas sikap yang buruk ya. Beda-bedakan. Walaupun mungkin bisa jadi gini, kalau dalam hal pilih-pilih gitu, maksudnya filter itu masih boleh. Maksudnya gini, kita akan lebih banyak bermain sama teman-teman yang baik, yang rajin, yang pinter gitu ya, yang mereka itu nggak suka melakukan apa ya, tindakan-tindakan yang aneh lah gitu. Itu masih boleh gitu, membeda-bedakan dalam hal kita lebih banyak bergaul sama teman-teman yang baik ketimbang teman-teman yang buruk. Tapi dalam hal memberikan perlakuan, jadi kita apa-apa cuma sama teman-teman tertentu doang, sedangkan teman-teman yang lain yang kita anggap mereka buruk nih, mereka nggak diajak ngobrol atau dibeda-bedain. Misalnya katakanlah kita lagi punya permen nih banyak gitu ya, nah terus udah deh aku mau bagi ke teman-teman yang baik aja, yang apa namanya nakal nggak usah. Nah itu sikap yang kurang tepat juga gitu ya. Jadi di sini membeda-bedakan masih boleh kalau dalam hal kita tuh lebih banyak bergaul sama teman-teman yang baik gitu ya. Karena tadi saya juga sempat singgung kan bahwa usia remaja itu usia yang masih sangat terpengaruh sama pergaulan. Maka carilah lingkungan yang baik, sekolah yang baik, teman-teman yang baik. Kemudian menghina agama lain itu juga perbuatan yang sangat tidak baik ya, sangat salah gitu. Bahkan kalau di Islam sendiri gitu ya, karena saya agama Islam, menghina agama lain itu apa namanya, termasuk perbuatan yang dilarang gitu ya, termasuk bahkan tidak boleh dosa besar gitu. Jadi kita nggak boleh menghina apa namanya sesembahan agama lain misalnya gitu. Terus suka budaya barat seperti Eropa, nah, itu juga bukan jawaban yang tepat. Di sini jelas ya. Membantu teman yang dulu pernah dibenci itu adalah sikap boleh sih yang pilihan itu yang suka budaya barat, tapi ya iya, cuma nggak tepat sih. Iya, nggak tepat. Jadi kalau sekedar suka gitu ya, ini masih wajar lah. Artinya pun jangan sampai mengalahkan kecintaan kita terhadap budaya sendiri gitu. Tapi kalau sekedar suka sedikit-sedikit lah gitu, itu masih wajar. Cuman memang yang jadi masalah ya jujur aja, tantangannya adalah atau pada kenyataannya adalah di Indonesia sendiri itu orang memang kecenderungannya lebih suka sama budaya-budaya luar gitu daripada budaya tradisional. Nah ini kenapa bisa begitu? Ya memang ini masalah bersama ya, maksudnya
bukan cuma generasi muda yang harus menjawab itu, tapi generasi orang-orang tua kita juga harusnya bisa menjawab kenapa gitu. Mungkin mereka nggak pernah mendelivery itu dengan tampilan-tampilan yang menarik buat kita, sehingga kita malah lebih suka sama yang budaya lain atau mungkin alasan-alasan lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Jiwa persatuan dan kesatuan sebaiknya dikembangkan sejak masa kecil, masuk sekolah, masa remaja, berkeluarga. Nah, jelas ya, sejak kecil. Jadi maksudnya adalah solidaritas gitu ya, jiwa persatuan dan kesatuan, sikap menjunjung tinggi persatuan, sikap benci terhadap perselisihan, benci terhadap permusuhan itu memang sejak kecil harus kita tanamkan. Kenapa? Karena kalau kita mau hidup nyaman gitu ya, nah, hidup dengan enak, bersosial dengan orang lain, dengan tetangga, dengan masyarakat, ya kita harus menjaga kerukunan. Nah, itu kan menjaga kerukunan, nanti dampak lanjutannya adalah persatuan dan kesatuan itu bisa terbina. Kalau kita nggak rukun sama tetangga, kita suka berantem lah misalnya gitu ya. Nah, itu kan nanti akan mengancam persatuan dan kesatuan, akhirnya bakalan nggak enak. Jadi semenjak dini, di sini kan yang paling awal adalah ya masa kecil. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3, warga negara harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ikut partisipasi, saling menghormati, wisatawan asing, baik dan bertanggung jawab. Ini belum jelas maksud pertanyaannya ya. Warga negara harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ikut berpartisipasi, saling menghormati, wisatawan asing, baik dan bertanggung jawab. Ya sebetulnya memang ini nggak bisa dijawab kecuali kita perhatiin ini ya, clue-nya ada di gambar kecil ini nih. Responsibility artinya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab, mantap. Jadi responsibility, tanggung jawab ya. Kita harus berani menanggung resiko dari segala perbuatan yang kita lakukan. Nah, ya misalnya kita melakukan apa? Kita misalnya tidur larut malam nih. Nah, tidur larut malam, terus akhirnya bangunnya terlambat pagi-paginya, terus datang ke sekolahnya terlambat. Misalnya ini sekolah masuk gitu ya, jadi kita nggak bahas kondisi pandemi. Nah, maka si orang ini harus siap bahwa dia itu akan kena hukuman, misalnya macam-macam ya, mungkin dijewer sama guru atau disetrap di depan kelas atau hukuman-hukuman lainnya. Nah, jadi bertanggung jawab, bersedia menerima apa-apa aja konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan. Kemudian nomor berikutnya, sikap kita terhadap umat agama lain adalah berpartisipasi, saling menghormati, wisatawan asing lagi, baik dan bertanggung jawab. Nah, kita ini harus bertoleransi. Toleransi itu artinya apa? Benar, saling menghormati. Jadi seperti Antar tadi, umat. Iya, seperti tadi sempat kita sebutkan ya, bahwa kita nggak boleh menghina agama lain. Jadi harus menghormati. Cuman memang sayangnya ya, kenyataannya itu ada yang toleransinya malah berlebihan. Ada yang toleransinya kurang, ada yang berlebihan. Nah, yang kurang itu yang kayak gimana? Berarti yang dia kurang menghormati agama lain misalnya. Nah, terus emang ada toleransi berlebihan? Ada. Seperti misalnya ada beberapa orang yang dia agama A gitu ya,
tapi dia ikut-ikutan perayaan agama B. Nah, itu kan seharusnya nggak perlu gitu ya, dan bahkan bisa jadi secara aturan agamanya dia itu dilarang gitu, karena ya udah masing-masing kan menjalankan peribadatan sesuai keyakinannya masing-masing, nggak perlu kita ikut campur peribadatan agama lain kan gitu ya. Nah, jadi kalau sampai ikut berpartisipasi itu malah berlebihan. Nah, apa aja kalau berlebihan pasti negatif ya kan, pasti tidak baik. Nah, bahkan dalam hal beribadah pun, kemudian dalam hal toleransi pun kalau berlebihan juga malah nggak baik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ragam budaya bangsa Indonesia ternyata bisa menjadi daya tarik. Ini dari Saya dua soal, kepencet tapi ternyata benar. dari dua soal sebelumnya, pilihan jawabannya ini aja ya, 4 ini aja, nggak pernah berubah, cuman soalnya aja yang diganti-ganti. Nah, benar, wisatawan asing ya. Jadi sebenarnya kita ini punya kekayaan wisata yang sangat banyak gitu ya. Jadi Indonesia ini sangat kaya akan wisata, baik wisata alam dan juga wisata budaya. Nah, wisata alam dari Sumatera sampai Papua tuh banyak banget. Mau yang gunung, mau yang pantai, dan wisata alam lainnya. Kemudian juga kalau kita ngomongin budaya, bahkan kita bisa klaim gitu ya bahwa Indonesia ini adalah negara dengan budaya terkaya di dunia gitu. Suku bangsanya aja bisa banyak banget gitu ya. Bahasanya banyak, budayanya jelas jadi kaya. Nah, jadi selain kekayaan alam, keindahan alam, keunikan budaya itu juga bisa menjadi daya tarik wisatawan asing. Nah, terus manfaatnya memang apa kalau wisatawan asing datang ke Indonesia? Itu bisa menambah devisa negara gitu ya. Atau sederhananya menambah pendapatan negara lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita nggak perlu bahas pilihan jawaban lain kenapa salah ya, karena pilihan jawabannya ini sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita lanjut. Keterampilan berbicara di depan orang banyak disebut naskah pidato, pidato, tujuan pidato, deklamasi. Keterampilan berbicara di depan orang banyak. Bukan naskah pidato, tujuan pidato, pidato atau deklamasi. Nah, ini waktunya terlalu lama sebenarnya ya, 60 detik. Sebenarnya 30 detik aja mungkin cukup. Tapi kalau mau ngedit lagi nanti kelamaan. Jadi kita pakai aja deh yang udah ada di Kahoot. Yang dibuat sama mungkin guru lain. Guru dari sekolah. Nah, jelas jawabannya adalah pidato, atau bahasa Inggrisnya apa? Speech gitu ya. Kenapa bukan naskah pidato? Jelas bukan, karena naskah pidato itu kan berarti teksnya, tulisannya. Tujuan pidato juga bukan. Namanya tujuan kan berarti sesuatu yang ingin dicapai. Nah, di sini kan kita bukan ngomongin sesuatu yang ingin dicapainya gitu ya. Keterampilan berbicara di depan orang banyak itu disebutnya pidato. Nah, yang mana ini penting gitu ya, buat bahkan bisa dibilang sebetulnya ini bisa menjadi profesi gitu. Artinya orang yang punya keterampilan berbicara itu nanti bisa jadi diplomat kah, atau jadi apa namanya,
memegang jabatan-jabatan lain gitu ya, karena banyak atau bahkan bisa dibilang hampir setiap jabatan yang tinggi itu biasanya membutuhkan keterampilan berbicara gitu. Katakanlah misalnya presiden gitu ya, presiden kan pasti bakal banyak melakukan pidato, kemudian apalagi menteri-menteri, kemudian panglima TNI, katakanlah Kapolri gitu. Atau minimal gitu ya, kalau nggak setinggi jabatan-jabatan tersebut jadi guru. Nah, jadi guru juga kan termasuk harus punya keterampilan, harus punya keberanian berbicara di depan orang banyak, minimal di depan para siswanya kan gitu ya kalau guru-guru. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Isi bagian pendahuluan pidato adalah apa? Salam penutup, inti pidato, salam pembukaan, kesimpulan. Jelas lah ya. Namanya pendahuluan berarti kan adanya di depan. Nah, tidak mungkin salam penutup. Masa pendahuluan itu langsung salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau pakai salamnya kita orang Islam kan kalau di depan tuh assalamualaikum gitu ya. Kalau yang akhir wassalamualaikum. Jadi kalau yang pembuka itu alif depannya atau a. Nah kalau yang penutupnya ada tambahan waw atau wa gitu. Jelas bukan inti pidato ataupun kesimpulan juga. Ya, jadi maksudnya adalah di sini dalam berpidato itu ada urutannya. Nah, atau bahasa kerennya sistematika gitu ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian biasanya itu mungkin ada sambutan, nah, baru nanti masuk ke isi atau inti pidato, terakhir kesimpulan, baru salam penutup. Jadi nggak kayak orang ngobrol santai gitu ya. Jadi harus ada alurnya, harus ada urutannya. Karena namanya pidato adalah berbicara yang formal. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Orang yang ahli pidato disebut orator, konduktor, deklarator, koruptor. Koruptor jelas salah lah ya. Nah, jadi jawabannya adalah orator. Karena kata dasarnya adalah orasi gitu ya. Orasi itu kan berbicara. Yang ini biasanya seringkali identik dengan orang yang sedang unjuk rasa gitu, sedang bicara di depan orang banyak. Nah, kenapa jawabannya bukan deklarator? Deklarator kata dasarnya apa? Deklarasi, ya kan? Deklarasi artinya adalah pernyataan kemerdekaan. Nah, jadi atau pernyataan lah, nggak mesti kemerdekaan ya. Jadi declare itu adalah melakukan memberikan pernyataan gitu. Nah, salah satu contohnya adalah di negara kita gitu yang dilakukan oleh Bapak Soekarno gitu yang kita sebut sebagai proklamasi. Nah, jadi deklarasi itu bukan yang dimaksud di sini. Nah, yang dimaksud di sini adalah orator, orang yang melakukan orasi gitu ya. Nah, orasi itu maksudnya apa sih? Berbicara gitu ya. Kemudian konduktor juga jelas bukan. Konduktor itu apa sih? Konduktor sama kondektur sama nggak? Beda ya. Kalau konduktor itu yang misalnya kita naik bis terus ada connect-nya lah gitu, itu konduktor. Nah, kalau konduktor itu apa? Kalau konduktor itu salah satu peran kalau misalnya acara seperti upacara gitu ya yang formal. Nah, salah satu tugas yang ada di tugas upacara itu adalah konduktor. Nah, mereka tugasnya ngapain? Tahu nggak Ryan sama Faras? Konduktor itu ngapain? Nah, konduktor sendiri sebetulnya itu listrik bukan sih, yang kayak listrik gitu. Nah, baru saya mau bilang, sebetulnya ini nanti bisa banyak maknanya ya. Kalau konduktor yang kalau kita ngomongin di pelajaran fisika atau IPA,
itu artinya menghantar listrik gitu ya. Tapi di sini jelas bukan bukan penghantar listrik. Jadi apa namanya? Kalau kita ganti jadi petugas konduktor. Nah, konduktor itu bisa dalam orkestra. Nah, di sini ya macam-macam. Jadi kita di sini bicara konduktor yang dia maksudnya orang ya, bukan bukan penghantar listrik. Ya, walaupun mungkin juga kenyataannya manusia itu termasuk penghantar listrik juga sih. Benar nggak manusia penghantar listrik bukan? Benar, karena kalau ada orang kesetrum kita nggak boleh pegang dia, ya kan? Karena kita bakal kesetrum juga. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia juga Ya sih. konduktor penghantar listrik. Tapi di sini Biasanya kayak makhluk hidup selain kenapa? tumbuhan bukan konduktor ya? Kalau dia kering udah bukan konduktor lagi. Nah, kenapa kok manusia itu bisa menghantarkan listrik? Karena kan tubuhnya air. Iya benar, karena Bapak, sebagian manusia itu besar kan 70%-nya air. pintar, Sebagian mantap. besar. Iya, jadi unsur paling dominan di badan kita ini kan adalah air, dan kita tahu air itu nyetrum gitu ya, atau menghantarkan listrik. Jadi ya manusia itu konduktor juga. Tapi sekali lagi itu apa namanya? Kalau kita lagi belajar IPA ya, di sini kita bukan lagi bahas konduktor yang penghantar listrik, tapi konduktor yang apa namanya? Profesi gitu ya, suatu profesi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi kerangka karangan adalah pelengkap karangan, paduan menyusun karangan, isi karangan, atau pembuka karangan. Saya belum bahas tentang itu. Belum belajar Ngerti. tentang ini ya di sekolah ya. Nah, jadi kerangka karangan, apa sih kerangka karangan ini? Jadi kalau namanya kerangka, yang kalian tahu tentang kerangka itu apa? Kalau bahasa kerennya apa ya? Struktur lah gitu ya. Mungkin banyak orang kalau ngomongin kerangka, mereka terpikir sama rangka manusia gitu ya, tulang belulang yang menyusun badan kita gitu. Di kepala ini ada tengkorak, kemudian ada banyak tulang-tulang lainnya di badan kita. Nah, itu kan juga bisa disebut kerangka. Kenapa itu disebut kerangka? Karena itulah yang berperan apa namanya? Berperan utama menjadi penopang tubuh kita gitu. Bayangin kalau kita cuma terdiri dari daging tanpa ada tulang, tanpa ada kerangka, bisa nggak kita berdiri tegap? Nggak bisa, kan gitu ya. Nah, sama juga dengan di sini kalau kita bicara karangan atau tulisan-tulisan yang lain, kerangka di sini maksudnya adalah alur, struktur, supaya dia itu sistematis atau rapi gitu. Jadi harus ada kerangkanya. Nah, seperti tadi juga sempat saya singgung di soal yang ini ya, yang apa bagian-bagian pidato. Nah, bahwa pidato juga ternyata punya struktur, punya alur, atau punya sistematika gitu. Itu bahasa kerennya. Intinya kalau bahasa sederhananya alur lah gitu ya, atau urutan. Nah, jadi dalam menulis karangan pun juga harus ada alurnya supaya apa? Supaya nggak kayak orang yang lagi cerita ngalor ngidul gitu ya. Kan ada tuh kalau kita ngobrol sama orang, mungkin sebagian orang ada ya, sebagian kecil orang yang kalau kita ngobrol sama dia, kok lagi ngomongin A, nanti tiba-tiba jadi ke Z, tiba-tiba jadi ke R, jadi ke S gitu, terus baru lanjut ke B, ke C. Nah, jadi itu nggak sistematis. Nah, jadi di sini maksud dari kerangka karangan adalah paduan atau panduan menyusun karangan agar sistematis. Agar
sesuai urutan. Nah, ini bahasa gampangnya gitu ya. Sesuai urutan atau bahasa kerennya sistematis. Kita balik lagi ke soal Kahoot. Sekarang nomor 10. Nah, perubahan fisik yang tampak pada tubuh manusia dinamakan perubahan primer, rohani, sekunder, jasmani. Nah, ini udah masuk ke materi IPA-nya ya. Perubahan fisik. Nah, jadi dari kita lahir sampai kita nanti tua, ya walaupun belum tentu kita sampai tua sih ya, atau sampai kita meninggal lah gitu ya. Itu tubuh ini kan selalu mengalami perubahan-perubahan. Nah, jadi kayak semakin tinggi, semakin besar gitu ya. Kemudian juga yang tadinya nggak banyak rambut jadi banyak rambut, yang tadinya cowok itu suaranya suaranya tadinya kecil jadi besar gitu, jadi ngebas, nah, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan perubahan sekunder. Nah, ini sebetulnya lebih tepat dibahas sama guru IPA lah ya, karena saya basicnya sebagai guru IPS, jadi tidak sebaik guru IPA lah gitu penguasaan materi tentang bab ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menyikapi pubertas, kita harus titik-titik dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, pubertas itu juga bagian dari perubahan fisik ya. Jadi ini adalah kondisi di mana secara fisik, secara biologis kita tuh udah sama sebetulnya dengan orang yang udah dewasa. Nah, ketika udah pubertas, maksudnya bukan sama dalam hal mungkin ukuran kan masih bisa tumbuh lagi, masih bisa tinggi lagi gitu ya. Nah, kalian udah pernah belajar belum? Udah pernah tahu belum tentang istilah pubertas, Farah sama Ryan? Udah ya. Nah, jadi udah tahu lah gitu ya. Jadi kalau cowok tuh tanda-tandanya gimana, cewek tanda-tandanya gimana. Nah, jadi ini kan makanya tadi saya katakan ini waktu dimana seseorang itu dia secara fisik sebenarnya udah sama dengan fungsi tubuhnya gitu ya, udah sama dengan yang udah dewasa. Walaupun mungkin bukan sama posturnya, tapi fungsi biologisnya. Kita lanjut ke di sini kenapa kok jawabannya berhati-hati? Nah, karena memang ya ada batasan-batasan gitu ya. Nah, jadi nggak boleh deket-deket, apalagi sampai istilahnya pacaran gitu, nggak boleh. Nah, tunggu sabar gitu, ketika udah dewasa, udah matang, udah punya ilmunya, udah punya segala persiapan, barulah kita boleh gitu ya datengin. Nah, karena kita semua cowok di situ ya, kita datengin perempuan yang disuka gitu, datengin ke rumah orang tuanya, barulah dilamar dan menikah gitu. Nah, itu cara yang benar gitu ya, bukan deket-deket pacaran lah segala macam itu ya. Makanya kalau kita lihat kenapa kok kayak misalnya pesantren lah katakan gitu ya. Nah, kenapa kok di pesantren itu nggak dicampur gitu? Kalau cowok semua, kalau cewek semua, itu dia supaya menjaga gitu ya, menjaga dari hal-hal yang mudorot, yang negatif gitu. Karena kalau dicampur itu ada bahaya-bahaya yang bisa terjadi. Oke, kita lanjut. Perubahan primer perempuan pada masa pubertas adalah terjadinya
Ovum, jerawat, keringat, menstruasi. Nah, jelas ya. Ini kita tahu lah ya, keluarnya darah. Terus kalau ovum itu apa? Para sama Ryan tahu ovum nggak? Ovum itu artinya adalah sel telur gitu ya. Jadi apa namanya? Kan cowok sama cewek beda nih. Ya. Cowok sama cewek beda. Mau di hewan, tumbuhan, manusia gitu kan ada jantan, ada betina, yang mana jantan sama betina itu punya organ masing-masing yang berbeda. Nah, kalau di cowok punya sendiri, kalau di cewek punya sendiri. Kalau di cewek ini kita sebut selnya itu namanya ovum atau bahasa Indonesia sel telur. Kita lanjut ke soal berikutnya. Produksi minyak berlebih selama masa pubertas menimbulkan bercak kulit, jerawat, noda hitam, kerutan. Nah, jadi ini yang banyak dialami sama para remaja gitu ya. Bahkan yang udah lebih dewasa pun juga kadang-kadang mengalami. Nah, termasuk saya dulu waktu SMP lah ya. Nah, ini banyak jerawatnya karena salah satunya produksi minyak berlebih. Nah, makanya kalau buat yang karena saya kebetulan Muslim ya, buat yang Muslim itu makanya harus sering wudhu gitu ya. Nah, ya sebenarnya kalau kita nggak perlu itu nggak perlu diomongin lagi sebetulnya, kan memang udah kewajiban kita sholat gitu ya sehari paling nggak 5 waktu. Nah, sebelum sholat itu kan wudhu kan salah satu bagian adalah mencuci muka. Nah, itulah kenapa biasanya orang yang selalu kena wudhu itu lebih cerah lah gitu. Jadi itu kan kayak bisa dibilang apa ya, zaman sekarang itu sebutnya skincare alami gitu, itu yang paling natural karena dari air, nggak dari zat-zat kimia. Oke. Selain memang apa namanya dari bukan dari minyak doang sih, tapi juga bercampur dengan debu, bercampur dengan kotoran-kotoran lain dan bisa menimbulkan jerawat. Dan kalian yang enggak berjerawat atau belum berjerawat, apa bersyukurlah gitu. Dan kalaupun nanti ngalamin berjerawat gitu ya, jangan suka dipencet. Kenapa? Karena itulah yang paling mohon maaf ya, ada suara anak saya. Itulah yang paling paling banyak menyebabkan jerawat itu jadinya melebar kemana-mana gitu. Karena awalnya cuma satu terus dipencet, nah terus dia nyebar gitu ya kotorannya. Jadi obat paling ampuh jerawat itu apa? Jawabannya adalah ya di treatment seadanya aja, dikasih perawatan seadanya aja, tapi jangan dipencet. Karena kalau dipencet nanti malah makin parah. Karena nanti insya Allah nggak pakai obat apapun lama-lama akan sembuh dan hilang sendiri bekasnya. Justru yang meninggalkan bekas itu adalah yang dipencet. Ada bekas parut, ada bekas berlubang. Ini kayak muka saya ini sebenarnya banyak bekas jerawat. Asal lagu gundul-gundul pacul dari daerah mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta. Dari Jawa Tengah ya. Nah, karena kan liriknya juga bahasa Jawa gitu, bukan bahasa Sunda. Ya saya sendiri nggak hafal sih. Tapi yang saya tahu memang itu
bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Jawa berarti kan Jawa Tengah. Nah, Jawa Barat itu memang nama provinsinya Jawa Barat, tapi kan budayanya atau sukunya namanya Sunda. Bahasa Sunda. Terus alat musik yang tidak memiliki nada disebut alat musik ritmis, melodis, diatonis, pentatonis. Nah, belum pernah ketemu istilah ini ya. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ritmis. Nah, jadi apa namanya? Sebetulnya pembagian itu ada dua ya, melodi sama ritmis. Melodis itu dari kata dasar melodi dia bisa menghasilkan nada. Nah, misalnya gitar, keyboard, dan banyak lainnya gitu ya, trompet, semua alat musik tiup itu melodis. Nah, kalau ritmis ini dia cuma pengiring. Nah, dia nggak menghasilkan nada seperti misalnya drum, gendang, rebana gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa ini harus saya sampaikan ya, mungkin walaupun bisa jadi nanti banyak di antara kita yang mungkin bisa jadi beda pendapat, bahwa kalau kita Muslim, kita harus tahu bahwa sebetulnya musik itu adalah sesuatu yang dilarang gitu ya. Nah, kok dilarang? Kan itu asik, kan itu enak. Iya, mau gimana? Karena itu udah aturan dari dulu dari Rasulullah gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau dulu pernah bersabda akan ada masa di mana musik itu dihalalkan gitu. Disebut juga zina, bahkan khamar gitu. Khamar itu minuman keras ya. Nah, kalau kata-katanya kayak gitu, akan ada di masa di mana musik dihalalkan. Berarti aslinya itu musik haram. Nah, kok serem sih musik haram? Kenapa sih? Karena dia melalaikan gitu ya. Karena kalau kita dengar musik itu nanti Al-Quran itu nggak bisa masuk gitu. Nah, ini kalau aturan di Islam sebenarnya, walaupun banyak juga sih kenyataannya yang menyangkal ini gitu ya. Dan jujur aja saya sendiri tuh dulunya apa ya, musisi amatiran, tapi ya alhamdulillah karena udah lebih ngerti sekarang, udah nggak lagi main gitar, nggak lagi main drum, nggak lagi main keyboard, padahal dulunya main. Nah, jadi ini sekedar pengetahuan aja ya, bahwa ritmis sama melodis. Ritmis itu yang dia tidak bernada dan sifatnya cuma jadi pengiring. Dan satu-satunya alat musik yang diperbolehkan kalau kita bicara aturan agama ya Islam itu adalah rebana atau duf. Dan itu pun bukan berarti setiap hari boleh, tapi di perayaan Idul Fitri, Idul Adha atau pernikahan itu dibolehkan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Lagu Re Ayo Re berasal dari daerah mana? Nah, kira-kira yang dipakai bahasanya bahasa Sunda kah, bahasa Betawi kah, atau bahasa Jawa? Nah, Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh sama ya, sama-sama bahasa Jawa. Cuman perbedaannya ya ada beberapa mungkin setahu saya kosakata yang berbeda gitu, dan cenderung Jawa Timur itu yang lebih apa ya, mungkin bisa dibilang lebih kasar gitu. Jawa Tengah yang lebih halus. Ya, walaupun Jawa Tengah sendiri nanti ada yang halus, ada yang kasar juga. Nah, Ayo Re ini dari
Jawa Timur gitu ya. Jadi kan memang apa ya? Saya sendiri nggak terlalu paham, cuman yang saya tahu re itu kayak mungkin zaman sekarang kita manggil bro gitu ya. Nah, buat orang-orang Jawa Timur, kalian pernah dengar nggak arek-arek Surabaya gitu ya? Nah, itu kan orang-orang Surabaya kan gitu, arek-arek Surabaya. Kalau bahasa yang modern sekarang gitu ya, yang menyerap dari barat, kita biasanya apa sih, bro gitu ya mungkin. Nah, kan tiap daerah itu punya panggilan kayak gitu yang khas gitu ya, masing-masing berbeda. Nah, kalau rek ini dari Jawa Timur. Terus juga selain itu ada, kalau mungkin yang lebih tua gitu ya, panggilnya cak gitu. Cak. Mungkin kalian pernah dengar kan ada bapak-bapak yang panggilnya cak gitu. Nah, itu juga Jawa Timur. Nomor berikutnya, nah ini kenapa diterusin jadi seni musik ya? Jarak interval 2 memiliki nama third, prime, fourth, second. Nah, ini mah apa namanya? Apa kita skip aja ya? Kalian tahu nggak jawabannya apa? Kita skip aja ya. Nah, jawabannya tuh second. Oke, nggak perlu dibahas panjang lebar karena saya sendiri juga nggak punya ilmu di situ juga sih. Jumlah tuts, ini harusnya tuts ya, bukan tus. Hitam dalam satu oktav piano. Kenapa diterusin ya soal tentang musik ini ya? Coba ya kita cari yang IPS aja deh ya, karena memang jadwalnya kita tuh IPS. Kalau ini unsur dalam tari. Oke, kalau ini masih ya nggak apa-apa lah ya, walaupun kita sendiri kan nggak nari. Gitu. Nari kan identik dengan cewek lah gitu ya. Ya walaupun kita sendiri juga nggak boleh sih lihat cewek nari. Satu-satu cewek yang boleh kita pandangi sebebas atau sesuka kita adalah ya istri kita. Tapi kan kalian juga belum punya istri, masih SD gitu ya. Jadi sabar, nanti kalau dewasa baru. Unsur dalam tari gerak, tata rias, tata busana, lincah. Nah, karena ingat kalau dalam ajaran agama kita tuh harus godol basar. Godol basar itu artinya menundukkan pandangan gitu ya. Nggak boleh melihat hal-hal yang memang bukan haknya kita untuk melihat. Wakil Indonesia sebagai pendiri ASEAN. Nah, harusnya soal-soal kayak gini yang muncul dari tadi. Kayaknya kita pernah belajar ini ya. Udah pernah belum kita bahas soal ini? Pendiri ASEAN dengan para wakilnya. Ya. Ryan sama Faras. Jadi ada 5 negara pendiri ASEAN. Nah, kalau mungkin lupa nggak apa-apa, kita bahas lagi di sini. ASEAN, kita tahu ASEAN itu organisasi negara-negara Asia Tenggara gitu ya, nggak perlu diartiin lagi. Langsung aja didirikan pada tanggal berapa? Ingat ya? Tanggal 1950-an kan? 1950 bukan. gitu. Berapa sih? Tahunnya 67 ya. Bulannya Oh. Agustus. Nah, yang saya lupa tanggalnya nih. Tanggalnya tanggal 8 ya. Tanggal 8 kalau nggak salah. Coba kita cek dulu, takutnya salah. 8 Agustus 1967. Tanggal berdiri ASEAN. Iya, ya benar. Ya, benar. 8 Agustus. Nah, 8 Agustus
1967. Nah, saya agak gampang ingatnya. Kenapa? Karena ini dekat sama tanggal lahir saya. Tanggal lahir saya tanggal 7 Agustus. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 pada acara deklarasi Bangkok gitu ya, di negara Thailand tentu aja, namanya juga deklarasi Bangkok. Nah, kemudian para pendirinya yaitu Indonesia. Nah, mohon maaf ya kalau ada suara anak kecil. Anak saya umur 3 tahun. Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Kemudian 4 negara lainnya apa lagi? Ryan sama Faras ingat nggak? Ada Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kemudian ada Singapura yang diwakili oleh S. Raja Ratnam. Terus ada Narcisco Ramos itu dari itu kan sih, dari Filipina kalau nggak salah. Iya, mantap. Filipina benar. Filipina Narcisco Ramos. Dan terakhir, negara mana? Thailand. Nah, yang diwakili oleh Tanat Oman. Ya, nah ini 5 negara pendiri ASEAN beserta para wakilnya yang hadir di Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu kota negara Brunei Darussalam. Nah, Bangkok, Bandar Seri Begawan, Hanoi, atau Manila? Nah, jawabannya Bandar Seri Begawan. Kalau Manila itu ibu kota mana? Manila adalah ibu kota dari Filipina, ya. Jadi kita sebutin di sini yang apa namanya ada di pilihan jawaban. Bangkok itu ibu kota dari Thailand. Terus Hanoi itu ibu kotanya negara mana? Ada yang tahu nggak? Vietnam, ya. Kemudian Bandar Seri Begawan, ya jelas ini yang ditanya di soal, ibu kota dari Brunei Darussalam. Nah, Darussalam artinya apa sih? Darussalam itu adalah negeri apa ya? Negeri keselamatan lah gitu. Darussalam itu salah satu sebutan lain buat surga gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, surga juga bisa disebut Darussalam. Terus Manila tadi ibu kota dari Filipina. Nah, ini. Jadi kalau dulu tuh zaman saya, entah kalau kalian main ini apa enggak ya. Kan ada buku atlas tuh ya, buku atlas. Terus biasanya tuh di cover paling belakangnya itu gambar bendera dari berbagai negara. Nah, itu biasanya suka dibuat mainan lah gitu ya. Nah, dan ini mainan yang menurut saya edukatif, jadi asik tapi juga sekalian belajar. Jadi disebut nih negara mana, nah, kita harus cepet-cepetan nunjuk. Gitu. Tapi kayaknya kalau sekarang mah nggak ada kayak gitu kali ya, apalagi apa namanya jarang ketemu sama temen gitu karena pandemi. Nah, itulah kenapa kalau zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu tuh belajar IPS lebih banyak, mereka hafalannya kuat tentang
nama-nama negara, kemudian gambar benderanya, terus ibu kotanya juga. Nah, memang dari gurunya diteganin banget, kemudian juga biasanya dipakai di luar jam belajar buat permainan juga. Terus kita lanjut ke nomor berikutnya. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara diapit oleh 2 samudra, yaitu Atlantik dan Pasifik, Antartika dan Hindia, Hindia dan Atlantik atau Hindia dan Pasifik. Ya, jelas jawabannya adalah Hindia dan Pasifik. Nah, ini kan sama seperti 2 samudra yang mengapit Indonesia ya. Jadi kalau kita belajar tentang regional Indonesia kan seringkali kita baca atau dengar Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, kan gitu ya. 2 benuanya apa aja? Yaitu apa, Ryan sama Faras? Asia dan Australia ya. Dan samudranya adalah Hindia dan Pasifik. Kita lihat dulu deh. Yang mana sih Samudra Hindia, yang mana sih Samudra Pasifik? Nah, mungkin juga waktu-waktu sekarang ini juga kita perlu banget buat tahu mana itu Samudra Hindia dan mana itu Samudra Pasifik. Kenapa? Kalian ngikutin berita nggak bahwa ya kita sendiri mungkin ngalamin ya, ngerasain gempa gitu beberapa hari yang lalu. Saya sendiri juga ngerasain banget waktu gempa di Banten kemarin tuh. Nah, terus juga di mana? Di Tonga kalau nggak salah ya, tsunami beberapa hari lalu. Nah, kenapa kita perlu tahu ini? Supaya kita bisa lebih paham gitu. Daerah-daerah mana aja di Indonesia ini yang punya potensi bencana gempa, bencana tsunami dan lain-lain. Nah, di sini kita ngomongin samudra, berarti kaitannya ke daerah mana aja yang bisa potensial tsunami. Dan bahkan tempat kita sendiri nih, Pulau Jawa kan menurut para ahli geologi gitu ya. Nah, kebetulan kan juga itu yang saya pelajari di geografi gitu. Cabangnya namanya ada geologi, itu belajar tentang gempa dan segala macam. Bahwa Pulau Jawa ini berisiko terkena gempa megatrust, gempa yang besar lah intinya, yang diprediksi katanya kekuatannya bisa sampai magnitudo 9. Nah, emang seserem apa sih angka magnitudo 9 itu? Itu serem banget ya sebetulnya. Ya saya sendiri sih berharap itu cuma prediksi yang nggak akan jadi kenyataan. Nah, karena kalian tahu tsunami Aceh nggak? Tahun 2004, nah terjadi tsunami gitu ya. Tsunami-nya tuh terjadinya di sini karena gambarnya nggak utuh. Kita cari yang Asia Tenggara deh. Nah, jadi pada tahun 2004, tepatnya waktu itu 26 Desember 2004, kan terjadi gempa di Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia tuh yang ini. Ya. Nah, sampai itu gempanya kekuatannya tuh ada yang bilang 8,9, ada yang bilang 9,1 skala Richter. Sampai menghasilkan tsunami, dan Indonesia kena di Aceh gitu ya. Dan di Aceh sendiri korbannya sampai ratusan ribu. Nah, pokoknya itu menyedihkan banget lah. Nah, jadi kalau sampai bencana itu terjadi di Pulau Jawa, itu bisa lebih serem lagi. Kenapa? Pulau Jawa ini penduduknya paling banyak ya di Indonesia. Jadi Indonesia itu paling banyak, paling padat adanya di Pulau Jawa. Provinsi paling banyak penduduknya Jawa Barat. Kemudian provinsi paling padat penduduknya itu DKI Jakarta. DKI Jakarta, Jawa Barat kena gempa yang besar, apalagi mungkin ya naudzubillah ya, jangan sampai. Misalnya tsunami yang separah kayak di Aceh itu bisa bukan ratusan ribu lagi, nanti mungkin bisa jutaan gitu ya. Tapi ya semoga nggak terjadi. Nah, itu tadi Samudra Hindia yang ada di sebelah sini. Nah, sedangkan yang di sini adalah Samudra
Pacific. Nah, ini ada tulisannya ya. Pacific Ocean. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. ASEAN didirikan pada tanggal, nah baru aja tadi disebutin. Kok saya sebutin ya? 8867. Nah, harusnya saya sebutinnya pas sudah jawab semua ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi mungkin ya karena namanya menghafal itu kan suka-suka kita. Gimana caranya biar gampang ingatnya gitu. Nah, mungkin bisa jadi salah satu cara ingatnya, cara ngafalnya 8867. 8 Agustus 1967. Nomor berikutnya, nah ini tadi juga udah kita bahas. Narcisco Ramos adalah pendiri ASEAN yang berasal dari Thailand, Filipina, Indonesia, atau Malaysia. Jelas Filipina, tadi udah sebutin. Nah, soal nomor 25. Tun Abdul Razak adalah pendiri ASEAN yang berasal dari Thailand, Filipina, Indonesia, atau Malaysia. Ya, jelas jawabannya Malaysia ya. Nah, soalnya udah habis yang ini. Kita lihat dulu skornya. Tadi kan soalnya ada 25 ya. Nah, Faras benar 15 dari 24. Berarti kalau 25 soal, ngitung skornya gimana? Kalau kita pakai scoring yang maksimal 100, tinggal dikali 4 ya. Dan kalau benar semua 25, nah dikali 4 jadi 100. Nah, 15 kali 4, 60. Nah, 60 lumayan lah ya, udah lebih dari setengah Faras. Terus Ryan 18 kali 4 berapa? 72 ya. 18 kali 2 kan 36 kali 2 lagi 72. Nah, kita masih punya waktu 11 menitan lagi. Coba deh kita cari yang ringan-ringan ya karutnya. Soalnya sedikit-sedikit aja. Nah, ini 10 soal. Kemudian soalnya nggak sama. Mungkin ada yang sama bahasannya ya. Tapi semoga aja nggak sama blok-blok. Oke, sebentar. Saya sekarang bakal di HP soalnya kalau di laptop susah. Nah, ayo Faras sama Ryan. Pinnya baru lagi nih 46 476. Ryan sudah masuk. Faras mana nih Faras? Oke, Faras sudah masuk juga. Kita mulai. Tes harian kelas 6 tema 7.
Seorang yang melakukan pidato pada intinya adalah berbicara di atas podium, penyajian lisan kepada seseorang, pembicaraan tentang masalah sosial, keterampilan dalam berbahasa lisan. Nah, jadi kenapa kok jawaban yang benar yang hijau, kenapa yang lainnya kurang tepat? Jadi gini, berbicara di atas podium itu tidak harus ya. Maksudnya tidak semua pidato itu harus dilakukan di atas podium. Nah, itu cuma salah satu tempatnya aja. Salah satu pilihan tempat untuk melakukan pidato. Kan bisa juga misalnya di depan kelas gitu ya, di depan teman-teman, nggak mesti ada podiumnya, itu juga bisa melakukan pidato. Kemudian juga tempat-tempat lainnya. Kemudian penyajian lisan kepada seseorang, nah, itu juga masih terlalu umum. Maksudnya penyajian lisan kayak gimana? Pembicaraan tentang masalah sosial nggak harus, tidak selalu, atau masalah sosial itu cuma salah satu topik aja, kan cuma salah satu topik yang bisa dibahas ketika melakukan pidato. Kalau misalnya pidatonya itu nggak ada kaitan dengan masalah sosial, kan nggak mesti kita membahas masalah sosial. Nah, intinya adalah keterampilan dalam berbahasa lisan. Memang ada bahasa yang bukan lisan, dia kan bahasa itu kan bisa lisan, bisa tulisan. Ada orang yang karakternya itu dia piawai gitu ya ketika berbicara, berpidato gitu. Dia bisa memilih kata-kata yang bagus, yang rapi gitu. Tapi ada juga orang yang kurang bisa, tapi ketika dia menulis itu kalimatnya bagus gitu, kata-katanya bagus. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi setiap orang itu kan diberi kelebihan yang berbeda-beda gitu ya. Yang mana tinggal kita deh yang menggali potensi diri kita. Kita tipe orang yang mana, kelebihan kita tuh di bidang yang mana. Berikut ini yang bukan merupakan hal pendukung dalam berpidato adalah ekspresi, sapaan, volume, intonasi. Hal pendukung. Nah, kalau yang ini durasi soalnya lebih pendek. Sapaan ya. Nah, kenapa kok sapaan bukan pendukung? Sapaan itu adalah salah satu bagian dari pidato, bagian dari pendahuluan gitu ya. Nah, bukan hal pendukung. Kalau namanya pendukung itu kan pelengkap gitu ya. Nggak ada pun nggak apa-apa, cuman lebih sempurna lagi kalau ada. Ya. Nah, volume ya kayaknya nggak apa-apa sih kalau volume. Soalnya kan biasanya kalau pidato itu pakai mikrofon. Iya, benar. Jadinya nggak usah keras-keras juga soalnya. Jadi ekspresi, volume, intonasi itu sesuatu yang diperhatikan, tapi sifatnya pendukung. Artinya itu nggak dilakukan pun, nggak ada pun, masih bisa berpidato gitu ya. Nah, cuman memang lebih sempurna kalau ada pakai penekanan ekspresi gitu. Jadi ketika misalnya informasi yang disampaikan ini penting banget, urgent banget, harus benar-benar dimengerti, darurat sifatnya. Nah, si orator ini, si orang yang berpidato bisa pakai ekspresi yang lebih serius gitu. Bisa pakai penekanan atau intonasi yang lebih. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah persiapan pidato adalah mencari tahu wawasan pendengar pidato secara umum, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato, mencari biaya yang akan disediakan, mengetahui jenis pidato dan temanya. Nah, yang nomor 6 jelas bukan langkah persiapan pidato ya gitu. Karena kalau namanya persiapan pidato kan dia udah benar-benar siap tampil gitu. Nah, kalau udah siap, udah bentar lagi tampil dia baru nyari tahu biaya yang akan disediakan, nah ini kan nggak pas lah gitu. Nah, bukan berarti nggak boleh dibayar gitu ya. Nah, pada kenyataannya perlu kalian tahu lah ya, walaupun mungkin masih SD tapi nggak apa-apa lah. Jadi biasanya
orang yang berbicara gitu ya, misalnya ada seorang tokoh gitu diundang bicara di mana gitu. Nah, biasanya pasti narasumber yang berbicara ini, yang berpidato ini diberi apa ya, ungkapan rasa terima kasih lah berupa amplop gitu ya. Berupa amplop. Nah, yang mana yang nggak pantas kalau misalnya dia itu udah nyanggupin ya, udah siap tampil terus baru nyari tahu nanti dibayar berapa, ya kan itu nggak pantas banget gitu. Mendingan dari awal kalau memang dia tuh mengharapkan buat dibayar gitu ya, dari awal kira-kira berapa apa namanya biayanya. Nah, kalau misalnya nggak masuk gitu, nggak cocok, ya udah nggak usah sekalian gitu. Nah, tapi akan konyol ketika udah disanggupin, udah bentar lagi tampil, baru mencari tahu biaya pasti. Jadi itu ya informasi yang mungkin biasanya baru diketahui atau baru dipahami sama orang yang udah dewasa, bahwa pembicara itu yang diundang biasanya diberikan amplop ya, karena paling nggak kan orang itu datang bakal ngeluarin ongkos, bakal keluar bensin, uang makan segala macam. Pidato merupakan jenis komunikasi di depan halayak banyak yang bersifat 4 arah, 3 arah, 2 arah, atau 1 arah. Ya, saya kepencet keluar. Pencet keluar? Ya. Ya, jawabannya. Ya, nggak apa-apa dah, liatin aja dah. Jawabannya 1 arah, dan namanya komunikasi itu cuma ada 1 arah dan 2 arah. Nggak ada komunikasi 3 arah, nggak ada komunikasi 4 arah gitu ya. Jadi apa maksudnya 1 arah? Jadi dalam pidato biasanya ada tanya jawab nggak? Nggak ada gitu ya. Kalau namanya pidato tuh nggak ada tanya jawab. Beda halnya dengan apa namanya? Kalau guru lagi ceramah nih, lagi jelasin, lagi ngajar depan kelas, nah bisa jadi nanti di bagian akhirnya ada tanya jawab, ada diskusi bisa. Tapi kalau pidato yang benar-benar formal itu nggak akan ada tanya jawab. Makanya itu dikatakan 1 arah. Jadi dari si pembicara ke pendengar. Nah, terus maksud 2 arah itu apa? 2 arah itu bisa jadi ada tanya jawab. Jadi dari si orator ke audiens dan juga dari audiens ke orator gitu. Jadi kalau misalnya forum diskusi, nah itu baru sifatnya 2 arah. Atau kayak di kelas gitu ya, antara guru dengan siswa itu juga 2 arah. Bisa ada tanya jawab, bisa ada interaksi, bisa ada timbal balik gitu ya. Pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk adalah musyawarah, kuliah, ceramah, orasi. Benar, ceramah ya. Nah, ini kan biasa kalau kita dengar kata ceramah itu identik dengan orang yang sedang memberikan nasihat. Nah, seperti khotib gitu ya, kalau di sholat Jumat, kalau kita lagi sholat Jumat, nah itu kan menyampaikan ceramah, ataupun juga kalau lagi di pengajian itu kita sebut ceramah, karena narasumber ini entah ustadz, kiai ataupun guru gitu ya, sedang memberikan nasihat dan petunjuk. Maksudnya petunjuk itu ya ajaran-ajaran agama gitu, apa-apa aja yang boleh, apa-apa aja yang nggak boleh, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, itu kan petunjuk. Udah 17.30 nih. Mungkin 5 soal aja kali ya. Coba kita di sini nggak ada pilihan endgame ya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Sampai sini Ryan sama Faras ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya. Oke deh. Terima kasih Faras sama Ryan atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.